Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana di siang hari ini? Sudah mulai ngantuk atau masih semangat? Masih semangat. Masih ya, sudah makan siang ya? Sudah. Siapa saja yang tidak berangkat? Alivia kenapa ini? Sakit. Kemudian? Naswa. Kenapa ini? Sakit juga. Ada lagi? Siapa? Askia. Kenapa ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelas, Mbak Putri masih ada ya? Masih berangkat? Tolong untuk dipimpin berdoa dulu Mbak Putri. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Putri sudah memimpin doa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang klasifikasi materi. Ya, kemarin sudah saya ajarkan kalian tentang unsur dan senyawa. Masih ingat ya? Contoh unsur apa kemarin? Contoh unsur? Natrium. Ya. Logam natrium. Ya, NaCl. Apa ya? Kemarin nama lain NaCl itu apa? Garam dapur. Garam dapur. Oke. Ya, saya sudah beli garam dapur ini. Ya, berarti ini NaCl. Nah, ada unsur, ada senyawa. Kemudian hari ini saya akan masuk ke campuran. Ketika daun tehnya sudah terpisah karena disaring tadi, apakah airnya itu tetap menjadi air teh atau sekarang cuma air gula? Tetap menjadi air Teh. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen berdasarkan sifat fisisnya, kemudian membandingkan metode pemisahan campuran homogen dan heterogen ya, dengan cara praktikum secara berkelompok ya. Kelompoknya karena anaknya sedikit jadi segini aja ya. Satu kelompok 3 orang atau 4 orang boleh. Langkah kerja yang pertama, amati larutan pasir dan garam sebelum perlakuan dan catat dalam tabel pengamatan. 2. Siapkan kertas tisu dan pasang pada corong sebagai penyaring. 3. Atur tata letak corong dan gelas kimia untuk proses filtrasi. 4. Saring larutan secara perlahan melalui corong. 5. Amati residu yang tertinggal di dalam tisu. 6. Atur tata letak kaki 3, kawat kasak, dan bunsen spiritus untuk proses kristalisasi. 7. Panaskan filtrat hingga terbentuk endapan. Tolong ambil dulu urutan dari sini peralatannya ya. Ambil dulu peralatannya, silakan. Hati-hati. Ya, diambil. Ditaruh di meja masing-masing. Kertas HP dipinggirkan dulu, ambil tisunya. Kelompok selanjutnya. Bagi tugas dalam kelompok kalian seefektif mungkin, seefisien mungkin. Jadi tuntutan saya setidaknya ada 3. Ada yang melakukan praktikum, ada yang mengisi LKPD sekaligus pemandu, karena yang mengisi LKPD lebih paham data pengamatannya apa, ya. Dan ada yang mendokumentasikan, karena nanti untuk dilaporkan kepada saya
hasil praktikum kalian. Jadi silakan dibagi tugas, jika sudah siap langsung dilaksanakan sesuai dengan langkah kerja yang ada di LKPD. Cukup jelas? Oke, silakan dikerjakan. Gimana? Kelompok ini sudah melakukan langkah berapa? Empat. Sudah sampai langkah keempat ya, penyaringan. Di hasil pengamatannya larutan awal warnanya keruh. Oke, kemudian komponen penyusunnya tadi Garam garam dan pasir. Oke, nah, berarti ini sudah ada hasil filtrasi ya, dan ada residu di sini. Didokumentasi dan dimasukkan ke dalam tabel. Apa yang kalian lihat silakan dituliskan di situ. Takut. Oke. Ya, sambil diamati, diaduk-aduk boleh. Kalian apa? Tahu kalian aja. Pasirnya itu kelihatan dengan jelas, pastinya jawabannya keruh atau kotor atau hitam atau apalah, ya kan? Setelah disaring ini kan, ini warnanya apa? Keruh boleh, kuning boleh, coklatan boleh, ya. Berarti ada bedanya, begitu kan? Di sininya ada kelihatan apa? Kotoran. Berarti warnanya apa? Boleh dimasukkan. Boleh kalian tuliskan juga. Saya tanyakan juga komponen penyusunnya. Kira-kira di sini komponen penyusunnya apa? Oke, silakan dimatikan dulu apinya, dikeluarkan dari bawah kaki tiganya. Hati. Ya. Ditutup aja. Oke. Ya. Setelah difiltrasi lalu dipanaskan dan perlahan-lahan diaduk, lama-kelamaan terasa ada seperti endapan. Ada endapan. Oke. Ya, sementara dari hasil yang disajikan oleh kelompok 4 ya. Jadi yang diharapkan memang seperti kelompok 4 walaupun kurang sempurna ya. Saya pinjam punya kelompok 4. Ini ada yang berwarna putih. Pinjam. Nah, ini kan jelas. Kelihatan jelas? Berwarna putih ya. Kelihatan? Nah, jadi ketika proses filtrasi atau penyaringan menggunakan kertas tisu, itu yang jelas terpisah adalah pasir. Betul, pasir. Karena pasir partikelnya besar akan tersaring oleh tisu yang pori-porinya kecil. Tapi garam yang larut dalam air akan tetap terbawa seperti ini. Cuma di awal kita tidak bisa melihat dengan jelas mana garam, mana air. Begitu kan? Nah, kemudian saya minta kalian untuk memanaskannya supaya apa? Ada yang bisa berpendapat? Ya, namanya siapa? Saskia. Saskia. Kenapa? Supaya airnya menguap, Pak. Supaya airnya Menguap. menguap. Maka tersisalah endapan garam tadi yang masih terbawa dalam larutan. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Tersisa.
Oke, Aziza, gimana? Dengan cara difiltrasi dan dipanaskan. Difiltrasi dan dipanaskan. Difiltrasi untuk yang air plus Pasir. pasir, betul. Kemudian yang dipanaskan air plus Garam. Oke. Jadi kesimpulannya cara pemisahan air pasir itu dengan filtrasi, cara pemisahan air plus garam dengan cara Contoh yang lain, filtrasi misalnya menyaring kopi dari larutan kopi atau teh tadi, ya. Kenapa bisa disaring? Karena dia masuk ke dalam campuran heterogen. Zat yang terlarutnya masih terlihat jelas, masih mudah untuk dipisahkan. Karena ukurannya memang besar. Kalau yang kedua, prosesnya sama dengan pembuatan garam dapur yang dibuat dari air laut. Ya, kalau pernah ke pantai mungkin pernah lihat kenapa ada seperti sawah tapi kok kosong tidak ada tanamannya. Itu isinya adalah air laut yang sedang dijemur. Ya, dipanaskan dengan cara dijemur agar airnya menguap, kemudian dapatlah garam. Bedanya kalau di kalian saya minta panaskan pakai spiritus. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian tadi saya sudah kirimkan link di grup WA. Tolong dibuka, dikerjakan dulu tugasnya tadi. Asesmennya karena itu memang isai, jadi nanti saya nilai dulu baru tahu nilainya ya. Oke, sebelum saya menutup kegiatan belajar hari ini, apa pendapat kalian mungkin dengan metode atau cara pembelajaran yang saya lakukan hari ini? Mungkin ada kritik atau saran, boleh silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak siapa? Anik Zulfa. Anik Zulfa, boleh silakan Mbak Anik. Refleksinya waktunya kurang, Pak. Waktunya kurang ya? Iya. Kurangnya di bagian mana terutama? Di pemanasan. Oh iya, oke. Ya di pemanasan sepertinya memang beda-beda hasilnya ya. Iya. Oke, terima kasih untuk kritik dan sarannya. Saya akan perbaiki di pertemuan selanjutnya lagi. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa kembali agar mendapatkan kemanfaatan yang seluas-luasnya dari kegiatan ini. Ketua kelas Mbak Putri, silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Nanti saya minta tolong tetap untuk dibersihkan dulu peralatannya ya. Oke, saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danu.